Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini bertemu lagi bersama saya, Wahid Dirgantoro, sebagai moderator dari kelompok 3. Kali ini saya bakal membahas satu buah artikel. Dari dalam itu ya. Nah, untuk artikel ini, poin pertama akan saya bahas, judulnya adalah pengaruh self-instruction dan number heads together terhadap cooperative skills pada mahasiswa bimbingan konseling FKIP UNS. Untuk poin B-nya, ini terbitkan di jurnal UNEX ya, di indeks PHP JUBK. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Kufita Hasanatul Rohmah. Baik, terima kasih Saudara Dirga. Selanjutnya untuk poin C, yaitu peneliti dari penelitian ini adalah Agus Trisusilo, Sutarno, dan Edi Purwanto, selaku mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling, dan juga program Pasca Sarjana di Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Selanjutnya untuk poin D, yaitu latar belakang dari artikel ini adalah Universitas 11 Maret Surakarta memiliki budaya kerja dengan slogan UNS aktif yang ada kaitannya dengan cooperative skills. Pengembangan cooperative skills dirasa perlu bagi mahasiswa bimbingan kerja universitas maupun konselor. Dari studi awal dilakukan melalui wawancara dengan dosen maupun mahasiswa, serta penyebaran psikologis cooperative skills oleh peneliti menunjukkan bahwa dari 80 orang mahasiswa terdapat 63,8% mahasiswa yang memiliki karakteristik cooperative skills yang masih kurang. Hal ini ditandai dengan gejala-gejala karakteristik seperti terjadi gap di antara teman sebaya dalam satu kelas. Tanggung jawab untuk maksimalkan produktivitas diri sendiri dan orang lain dirasa masih kurang dimiliki mahasiswa sehingga cenderung pasif dan menunggu memberikan instruksi. Dengan keadaan tersebut mengindikasi kurangnya keterbukaan openness untuk memberi dan menerima ide-ide, perasaan, kemampuan untuk berbagi atau sharing informasi, saling memberikan dukungan atau support, dan penerimaan atau acceptance terhadap teman yang lain. Akibatnya, terkadang terdapat suatu perbedaan gagasan yang menimbulkan situasi yang kurang kondusif. Mahasiswa belum mampu maksimal berperan sebagai pengirim pesan atau sender maupun penerima pesan, yaitu receiver. Cukup dari saya kembalikan lagi kepada Dirga. Baik, terima kasih Saudari Kufita Hasanatul Rohmah. Silakan di-mute. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Winarti Sahabudin Putri. Baik, terima kasih Saudara Dirga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin E dan poin F. Poin E sendiri yaitu sisi lain yang dapat dilihat dari penelitian ini, yaitu penelitian tentang teknik numbered heads together, salah satunya dilakukan oleh Pradiani IAR 2013 meneliti tentang pengaruh numbered head together terhadap prestasi belajar matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan teknik numbered head together pada dasarnya tepat untuk meningkatkan prestasi belajar matematika. Selain efektif untuk meningkatkan prestasi belajar matematika, metode number head together juga pada penelitian-penelitian yang lain telah teruji efektif digunakan pada berbagai macam persoalan. Misalnya meningkatkan hasil pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar, dan meningkatkan interaksi sosial. Lalu selanjutnya poin F yaitu letak originality dari penelitian ini adalah pemikiran ini muncul didasarkan pada suatu kajian bahwa untuk menangani masalah cooperative skill diperlukan pendekatan khusus yang mampu membuka dan membenahi pola pikir dan perilaku peserta didik.
Hal ini dikarenakan masalah kooperatif skill peserta didik yang rendah lebih banyak disebabkan karena kognitif atau pola pikirnya yang kurang realistis, perilaku yang kurang terkontrol, dan cara berpikirnya kurang terstruktur dengan baik. Dibutuhkan strategi pengubahan pola berpikir dan perilaku untuk membantu peserta didik yang memiliki kooperatif skill yang rendah karena peserta didik termasuk individu yang normal dan memiliki kemampuan untuk melihat masalah yang dialami dengan logika, pemikiran yang benar, dan berperilaku yang positif. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaruh teknik self-instruction dan numbered head together terhadap cooperative skill mahasiswa bimbingan dan konseling FKIP UNS angkatan tahun 2013. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudara Dirga. Baik, terima kasih Saudari Winarti Sehabuni Putri atas penjelasannya di poin F tadi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Maulani Rahmi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Dirga. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin G, masalah yang ingin dijawab peneliti. Pada penelitian terdapat instrumen evaluasi untuk mengukur tingkat penguasaan keterampilan teknik self-instruction dan numbered heads together sebelum dan sesudah dilaksanakan latihan teknik self-instruction dan numbered heads together, serta instrumen untuk mengukur tingkat cooperative skill mahasiswa sebelum dan sesudah perlakuan. Selanjutnya, poin H, metode yang dipakai dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan desain non-equivalent group pretest post-test control design. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Dirga. Baik, terima kasih Saudari Maulani Rahmi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ferika Rahmawati. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Dirga. Sekarang saya akan menjelaskan poin I, bagaimana menjelaskan desain penelitian pada artikel ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan tingkat kooperatif skill kelompok dengan perlakuan teknik self-instruction dan numbered head together dengan kelompok kontrol mahasiswa BK FKIP UNS angkatan 2013. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen jenis rancangan non-equivalent group pretest post-test control design. Populasi adalah mahasiswa BK FKIP UNS. Subjek sampelnya mahasiswa BK FKIP UNS angkatan 2013 berjumlah 60 orang. Instrumen pengumpulan data menggunakan skala penilaian. Analisis data menggunakan one-way ANOVA. Selanjutnya poin J, apakah kesimpulan menjawab semua pertanyaan peneliti dalam artikel ini? Berdasarkan pelaksanaan penelitian tentang pengaruh self-instruction dan numbered head together terhadap cooperative skills, kemudian dihasilkan pengolahan data penelitian yang telah dilaksanakan pula, maka hasil penelitian dapat disimpulkan ada perbedaan tingkat cooperative skill antara kelompok dengan perlakuan teknik self-instruction dan numbered head together dengan kelompok kontrol mahasiswa bimbingan dan konseling FKIP UNS angkatan tahun 2013. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Dirga. Baik, terima kasih Saudari Ferika Rahmawati atas penjelasannya. Yang selanjutnya di 2 poin terakhir akan dijelaskan langsung oleh rekan seperjuangan saya, oleh Saudara Dafa Ali Hamidi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Dirga. Poin kedua adalah sebutkan masalah apa saja yang masih atau belum diselesaikan dari penelitian di artikel itu. Tidak ada. Dan poin terakhir adalah apa tawaran kalian untuk judul-judul penelitian baru yang ada kaitannya dengan variabel di artikel itu. Oke, ada 5.
Yang pertama adalah pengaruh metode pengajaran kuantum teaching pada siswa disleksia. Yang kedua, pengaruh pendidikan metode pembelajaran picture and picture terhadap prestasi belajar peserta didik. Yang ketiga, pengaruh strategi pembelajaran true or false berbasis kartu domino terhadap peserta didik. Yang keempat, pengaruh layanan konseling kelompok pada sikap organisasi akademik siswa. Dan yang terakhir, pengaruh layanan konseling individu dengan menggunakan layanan PCC pada akademik siswa. Cukup dari saya kembalikan ke Dirga. Terima kasih. Wah, baik. Terima kasih nih Saudara Dava atas penjelasan terakhirnya dari artikel ini. Nah, artikel ini tuh tentang apa sih? Artikel ini itu ngejelasin tentang penelitian eksperimen atau kuasi eksperimen. Jadi teman-teman yang lagi cari nih bedah artikel tentang penelitian eksperimen, kuasi eksperimen ini bisa banget nih mampir ke YouTube channel kita atau bisa langsung tanya-tanya di kolom komentar ya. Jadi bisa dilontarkan nih pertanyaan-pertanyaan tentang penelitian eksperimen, kuasi eksperimen ini. Nah, kalau misalkan kita kurang dalam penjelasannya bisa langsung nih di kolom komentar ataupun bisa ke Dropbox-nya ya kan. Nah, teman-teman yang lagi nonton channel ini, terima kasih sudah menonton ke-10 bedah artikel dari kelompok kami. Ditunggu lagi part-part selanjutnya untuk bedah-bedah artikel lain ataupun tentang kekonselingan di kelompok kami. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan atau memaparkan artikel-artikel kami. Saya sebagai moderator, mohon pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.